Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniza Mitra Hewadianto dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang mendesain program pelatihan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu langkah desain program pelatihan, analisis instruksional, pola kluster, pola prosedural, pola kombinasi, dan taksonomi Bloom. Poin yang pertama yaitu langkah mendesain suatu program pelatihan. Dalam mendesain suatu program pelatihan, ada beberapa langkah, yaitu ada 10. Langkah pertama yaitu menilai kebutuhan dan menentukan tujuan dari pembelajaran. Jadi, menilai apakah pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta pelatihan itu. Kedua, melakukan analisis instruksional, yaitu apa yang akan dilakukan pada saat pelatihan itu tersendiri. Ketiga, melakukan analisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Menganalisis karakter dari peserta dari pelatihan atau siswa yang akan dilatih itu. Keempat, menulis tujuan pembelajaran dan kompetensi khusus agar dalam pelatihan bisa menjadi terarah. Kelima, mengembangkan instrumen penilaian hasil dari hasil belajar. Keenam, mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu memilih atau mengembangkan strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran atau pelatihan itu sendiri. Ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan untuk pembelajaran itu. Untuk langkah yang ke-8 yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi. Ke-9, merevisi program pembelajaran atau merevisi program pelatihan yang akan dilaksanakan. Ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi. Poin B yaitu analisis instruksional, yang bisa dikatakan bahwa analisis instruksional merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk mengurai atau mencari kompetensi umum suatu program pelatihan. Poin B yaitu analisis instruksional, yaitu suatu langkah yang dilakukan untuk mengurai kompetensi umum untuk menjadi suatu subkompetensi. Hasil dari proses instruksional ini adalah struktur kompetensi yang akan dijadikan suatu gambaran atau susunan kompetensi atau kemampuan yang saling terkaitan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Hasil dari suatu proses analisis instruksional yaitu bisa menghasilkan membentuk suatu peta yang disebut peta kompetensi. Contoh peta kompetensi itu akan memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang dilakukan atau kemampuan yang dimiliki untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang kreatif dan efektif. Poin C yaitu pola kluster. Pola kluster yaitu sub-sub keterampilan yang perlu dilakukan untuk memperhatikan faktor atau jenjang hierarki di dalamnya. Contoh dari struktur kompetensi yaitu 1. Contoh struktur kompetensi dalam pola kluster yaitu kemampuan dalam menggunakan Microsoft Office yang terdiri dari 3 kemampuan. Kemampuan menggunakan Microsoft Office Word, kemampuan untuk menggunakan Microsoft Office Excel, dan kemampuan untuk menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Untuk poin D yaitu pola prosedural, yaitu pola yang digunakan untuk mengatur kinerja seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang akan dijalankan secara sistematif dan struktural. Jadi, adanya pola prosedural ini digunakan untuk seseorang bisa untuk dapat menjalankan suatu kegiatan dengan secara sistematis dan struktur. Poin E yaitu pola kombinasi, yaitu pola yang digunakan untuk mengatur seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau subkompetensi yang bersifat kompleks dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Poin yang terakhir yaitu taksonomi Bloom. Seperti yang kita ketahui bahwa taksonomi berasal dari kata tasein atau nomos yang artinya aturan. Taksonomi dapat kita artikan sebagai suatu aturan atau suatu prinsip dasar. Seperti yang dijelaskan oleh Benjamin Bloom, mengemukakan isi taksonomi Bloom terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang kemudian sering disebut dengan taksonomi Bloom. Dalam pembagian taksonomi Bloom ini dijelaskan 3, yaitu kognitif, yang merupakan kemampuan dari kecerdasan atau intelektual anak.
Dalam kognitif ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Dari tahapan aspek ini yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek selanjutnya yaitu aspek afektif yang berkaitan dengan kemampuan atau sikap dari anak yang mempunyai tahapan yaitu menerima, merespon, memberi nilai, mengorganisasi, dan memberi suatu karakter. Kemudian, aspek psikomotorik yang berkaitan dengan kemampuan atau karakter fisik dari anak itu sendiri memiliki tahapan yaitu imitasi, manipulasi, presesi, dan artikulasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.